Shalom, saudara. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yahya, ada Pak Sensen, semua rekan-rekan, pengerja, para pendoa syafaat, jemaat Tuhan yang saya kasih, yang saya hormati. Baik, mungkin kalau tidak keberatan, mungkin saya minta tolong host untuk boleh membantu saya untuk saya bisa share screen. Mungkin karena ini takutnya ke disable. Baik, saudara. Hari ini kita sama-sama membahas satu topik firman Tuhan bicara mengenai the valley of victory atau lembah kemenangan. Lembah kemenangan. Saudara, sebetulnya dari judulnya sebetulnya agak aneh. Kenapa? Di mana-mana kalau kemenangan itu tidak didapat di lembah. Kemenangan itu justru harusnya didapat di bukit, di gunung, di tempat yang tinggi. Dan kenapa judulnya kontradiktif, saudara? Nanti kita akan sama-sama melihat justru di lembah sekalipun, Tuhan bisa menciptakan satu kemenangan besar bagi setiap kita. Saya nggak tahu hari-hari ini mungkin kita sedang ada di dalam lembah air mata, lembah sakit penyakit, lembah bayang-bayang maut, lembah keterpurukan ekonomi, lembah kehancuran rumah tangga, lembah apapun yang mungkin hari-hari ini sedang kita alami. Tapi saya yakin dan percaya, sekalipun kita berjalan di lembah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan alami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita lihat satu firman Tuhan yang diambil dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ini adalah satu kisah di zaman pemerintahan Raja Yosafat. Raja Yosafat adalah keturunan dari Raja Daud. Dia adalah orang Yehuda. Dan pada saat itu Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan selatan, di mana ada suku Yehuda dan Benyamin, dan sisa suku Israel itu terpisah menjadi dua. Sejak zaman anaknya Salomo. Dari zaman Rehabeam, berpisah dengan Yerobeam. Nah, saudara, kita akan lihat kisahnya di 2 Tawarik pasal 20, ayat yang ke-1 dan ke-2 dikatakan, setelah itu, Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat, bersama-sama sepasukan orang Meunim. Siapakah orang Meunim, saudara? Orang Meunim adalah orang-orang yang tinggal di daerah Kanaan bagian selatan. Jadi kalau kita lihat, ini adalah sebetulnya orang-orang Kanaan yang diusir keluar oleh orang-orang Israel dari tanah Kanaan, nggak terima. Tapi justru mereka membawa orang-orang Moab dan orang-orang Amon. Nah, di ayat yang kedua dikatakan, datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar, bukan laskar biasa, laskar yang besar, datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Nah, saudara, siapakah Amon dan Moab? Sebetulnya Amon dan Moab itu masih kerabat dari orang-orang Israel sendiri. Karena Amon dan Moab adalah keturunan langsung dari Lot. Dan Lot adalah keponakan dari Abraham. Orang-orang Israel adalah keturunan asli dari Abraham. Jadi sebetulnya ini masih ada kerabat atau hubungan keluarga, ada hubungan saudara dengan orang-orang Israel. Jadi ini seperti perang saudara, saudara. Perang antar orang yang sebetulnya punya garis keturunan yang darah keturunannya sama. Saudara, kalau kita lihat sejarahnya, saudara, kalau kita lihat, dulu sebetulnya orang Amon dan Moab ini punya utang budi sama orang-orang Israel. Kenapa? Kalau kita lihat di Bilangan pasal 21, dan orang Israel merebut segala kota itu, lalu menetap mereka di segala kota orang Amori, di Hesibon, dan segala anak kotanya. Sebab Hesibon ialah kota kediaman Sihon, raja orang Amori. Raja ini tadinya berperang melawan Raja Moab yang lalu, dan merebut dari tangannya seluruh negerinya sampai ke sungai Arnon. Jadi, saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju ke tanah perjanjian, mereka melewati wilayah Amon dan Moab. Waktu mereka melewati wilayah Amon dan Moab, Tuhan berfirman, jangan sentuh. Biarkan mereka, bahkan kalau perlu kamu bayar, makan apa kamu bayar. Ini kisahnya tercatat di sejarah di kitab Ulangan, saudara kalau bisa lihat di ayat ini. Di pasal 2 ayat 4, 5, 9, 37 itu jelas sekali bicara mengenai bagaimana orang-orang Amon dan Moab itu punya hutang budi yang besar kepada orang Israel. Karena di sini jelas Tuhan waktu keluarkan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, Tuhan membuat orang-orang Moab dan Amon ini diselamatkan oleh orang Israel. Kalau kita tadi baca kisahnya, saudara, kita akan temukan ternyata selama itu ada orang dari Hesibon, orang namanya Sihon, raja orang Amori. Sihon ini raja orang Amori.
Amori itu apa, saudara? Ini kalau saudara tahu sejarah tentang Kodeks Hammurabi, saudara, yang cukup terkenal ya, Babylon kuno, Taman Gantung Babilonia. Nah, itu semua adalah disinyalir adalah kota-kota peninggalan dari Sihon orang Amori atau keturunan dari orang-orang Amori. Jadi sebetulnya yang diserang, dihancurkan oleh orang Israel ini nggak main-main. Ini adalah pada saat itu menjadi pusat peradaban Mesopotamia kuno bahkan. Dan ini betul-betul menyelamatkan orang Moab dan Amon. Karena seringkali orang Amori ini datang menyerang orang Moab dan orang Amon. Justru orang Israel menghancurkan Sihon, raja orang Amori, sehingga membuat kerajaan Moab dan Amon itu menjadi tenang. Jadi jelas sekali kalau kita lihat dari sejarahnya, saudara. Orang-orang Moab dan Amon punya banyak sekali hutang budi sama orang Israel. Tapi lihat apa yang terjadi. 2 Tawarik 20 ayat 10 dan 11 berkata, sekarang lihatlah, kata Yosafat kepada Tuhan, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Jadi betul-betul ini keterlaluan. Kenapa? Karena orang yang punya hubungan kerabat, orang dekat yang pernah ditolong, yang harusnya punya rasa terima kasih, justru berbalik menyerang. Ini seperti mengkhianati ya. Kenapa? Karena justru ini kerabatnya membela jelas-jelas musuh dari orang Israel. Ini betul-betul seperti ditikam dari belakang, seperti musuh dalam selimut. Apalagi harusnya orang-orang Moab dan Amon ini adalah orang-orang yang berterima kasih, bukan menyerang, bahkan mau mengusir orang-orang Israel, khususnya orang Yehuda, keluar dari tanah milik yang telah Tuhan wariskan kepada orang Israel. Ini keadaannya, saudara. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami keadaan yang kurang lebih seperti ini. Di mana kita sedang ditikam dari belakang oleh orang yang kita percayai. Mungkin kita sedang dicemooh oleh orang-orang yang harusnya punya hutang budi sama kita, yang harusnya berterima kasih sama kita. Ya, beberapa rekan waktu saya share, seorang hamba Tuhan juga, saudara, beberapa waktu lalu, dia pun bercerita. Ada satu kasus di mana ini terjadi bukan di kota Bandung. Ada seorang hamba Tuhan yang terkena satu masalah, dan ada satu satu timnya atau satu rekannya yang sepertinya begitu mengasihi hamba Tuhan ini, sampai terus-terusan datang, terus-terusan memberi support, bahkan sampai di acara persidangan dari hamba Tuhan ini karena terkena kasus hukum, dengan kasus hukum, dia sampai datang berkali-kali tidak meninggalkan hamba Tuhan ini. Tapi belakangan dia baru tahu, ternyata si orang dekat ini yang seolah-olah membela, seolah-olah yang memberi support, ternyata kenapa ikut dalam setiap persidangan yang ada, bukan buat mendoakan, bukan buat membela, bukan buat memberi support, tapi justru untuk memberitahu informasi-informasi busuk kepada rekan-rekan gereja yang lainnya. Wow, itu seperti ditusuk dari belakang, ditikam, disikat habis. Nah, mungkin ini keadaan yang sedang kita alami hari-hari ini, di mana kita merasa ada orang dekat yang harusnya selama ini kita tolong, memberikan kita rasa terima kasih, tapi justru malah menikam kita. Mungkin karyawan kita yang selama ini kita bantu habis-habisan, tapi di masa sulit mereka meninggalkan kita, seperti mengkhianati kita. Dan saudara, ada satu quotes yang berkata, masalah terbesar dari seorang pemimpin bukanlah mengalami masalah-masalah yang umum, tapi masalah terbesar adalah waktu dia menghadapi satu pengkhianatan. Dan saudara, ini yang terjadi oleh orang-orang Israel pada saat itu. Mereka dikhianati oleh keluarga mereka sendiri. Dan saudara, kalau kita perhatikan, kalau ternyata kita alami masa-masa seperti ini, orang Israel pun mengalami masa seperti itu, dan Raja Yosafat menjadi sangat takut. Karena ini laskar yang begitu besar. Dan di sini dikatakan, di ayat yang ketiga, Yosafat menjadi takut. Lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaat Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran yang baru dan berkata, saudara perhatikan kalimat demi kalimat yang dikatakan oleh Yosafat. Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu.
sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Saudara, dari ayat-ayat ini kita akan kupas ada kunci kemenangan yang dialami Yosua dan terjepit. Saudara. Pada saat dia dalam keadaan terjepit, dalam keadaan ketakutan, ada kunci-kunci kemenangan yang dialami oleh Yosafat dari ayat-ayat ini. Dan ini akan menjadi kunci kemenangan buat setiap kita, saudara. Mari kita lihat kunci kemenangan Yosafat yang pertama adalah Yosafat mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Di ayat yang ketiga dikatakan, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan adalah sebuah keputusan, bukan sebuah keadaan. Keadaan jelas tidak menguntungkan, keadaan jelas menakutkan. Tapi untuk perihal mencari Tuhan atau tidak, itu keputusan di tangan kita, saudara. Hari-hari ini kalau kita dialami rasa ketakutan karena resesi, lembah kekelaman, lembah air mata, lembah sakit penyakit, lembah kebangkrutan, dan lain sebagainya. Kita mungkin sedang dirundung dengan rasa takut yang luar biasa. Tapi pertanyaan saya adalah, apa keputusan kita hari-hari ini? Baiklah kalau kita mau mengalami kemenangan seperti yang dialami oleh Yosafat, kita memutuskan hari ini untuk mencari Tuhan daripada hanyut dalam ketakutan kita. Saudara, dalam kata takut, itu ada arti bahwa sebuah perasaan yang muncul diakibatkan oleh satu peristiwa yang sudah terjadi atau yang dipastikan akan segera terjadi. Itu takut, saudara. Saudara misalkan melihat orang alami kecelakaan di depan mata kita. Saudara menjadi takut. Itu karena ada satu kejadian yang sudah terjadi. Itu namanya takut, saudara. Atau yang dipastikan akan terjadi. Seperti Yosafat mendengar berita bahwa ada satu laskar yang besar datang mau menghancurkan dia. Dan itu sudah pasti. Tapi kalau cemas atau khawatir, itu adalah sebuah perasaan yang muncul disebabkan oleh peristiwa di masa depan yang belum terjadi. Dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Nah, saudara perlu bagi dua. Sebenarnya rasa takut yang sedang kita alami hari-hari ini adalah takut atau cemas. Itu dua hal yang berbeda. Kalau cemas, itu sebetulnya kita harus menguasai diri kita untuk tidak berpikir terlalu larut di dalam pikiran-pikiran yang negatif. Tapi kalau takut artinya memang sudah terjadi sesuatu, misalkan ada masalah ekonomi menimpa kita, masa depan kita menjadi tidak jelas, investasi bodong tiba-tiba. Nah, ini membuat kita takut. Nah, itu berarti sudah terjadi, saudara ya. Kalau saudara sudah mengalami rasa takut, Yosafat memberi kunci kepada kita. Dia memutuskan mencari Tuhan. Nah, saudara, kata mencari Tuhan dalam terjemahan bahasa Ibrani darash, itu punya beberapa pengertian yang luar biasa menjadi pewahyuan. Yang pertama di sana dikatakan mencari Tuhan itu ada sebuah konsultasi. Artinya saudara kalau mencari Tuhan, jangan jadikan Tuhan cuma tempat curhat, tapi jadikanlah Tuhan adalah seorang counselor atau penasehat. Sehingga kita datang sama Tuhan dan bertanya, Tuhan, saya alami masalah ekonomi. Saya harus bagaimana Tuhan? Jalan apa yang saya harus ambil? Keputusan apa Tuhan yang saya harus ambil? Nah itu kita konsultasi sama Tuhan. Dan kata daras juga punya arti adalah investigasi. Nah, kita harus belajar mulai menginvestigasi, mencari tahu, ada apa sih Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan proses ini terjadi dalam hidupku? Aku harus menginvestigasi. Meng-cross-check diri sendiri, apakah ada yang salah? Ada yang tidak beres dalam kehidupan kita? Ada yang tidak sesuai firman Tuhan? Kita investigasi. Dan juga muncul kata practice, ada sebuah latihan. Mencari Tuhan adalah sebuah proses latihan. Tidak selalu setiap hari waktu kita mencari Tuhan, tiba-tiba kita merasa merinding, kita merasa hadirat Tuhan. Belum tentu. Itu ada sebuah proses, practice, sebuah latihan. Dan di sana ada kata pursue, mengejar. Mencari Tuhan itu seperti mengejar. Bangun pagi-pagi benar, itu mengejar. Mencari Tuhan sungguh-sungguh, setiap saat kita punya waktu, kita mencari Tuhan, baca firman, sekalipun kita nggak ngerti, itu mengejar, pursue. Dan dikatakan mencari Tuhan atau daras, itu juga punya arti adalah specifically to worship.
Ada satu tindakan yang spesifik, yaitu tindakan penyembahan kepada Tuhan. Saudara kalau punya hati yang rindu menyembah Tuhan, itu adalah salah satu ciri bahwa kita betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tindakan penyembahan kita adalah bentuk kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, poin berikutnya, yang kedua, kunci kemenangan Yosafat adalah dia merendahkan diri. Waktu Yosafat menjadi takut mengambil keputusan mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Sikap berpuasa itu identik dengan merendahkan diri, saudara. Berpuasa itu artinya kita nggak mampu. Ini beda, bukan puasa diet, saudara ya. Kalau saudara puasa diet itu beda cerita. Ini puasa yang sesungguhnya. Puasa yang sesungguhnya bicara sikap kita merendahkan diri sama Tuhan. Sebab puasa itu fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan kata berpuasa di sana, dalam terjemahan Ibrani-nya punya arti adalah cover over the mouth. Ada satu tindakan seperti orang yang menutup mulutnya, mengatupkan bibirnya. Hari-hari ini dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut, dalam keadaan yang tidak enak, dalam keadaan dirundung dengan sakit penyakit, kita membutuhkan mujizat. Baiklah kita menjaga bibir kita. Jangan terlanjur mengucapkan kalimat-kalimat kutuk, saudara. Biarlah memang bangkrut aja lah. Memang saya ditakdirkan bangkrut, memang saya ditakdirkan sakit. Jangan ucapkan kalimat-kalimat yang seperti itu. Cover over the mouth. Ingat, tutup, tekap. Kalau perlu seperti orang menyumpal mulut gitu, saudara ya. Daripada kita ngomong yang nggak benar, ngomong yang akhirnya nanti bisa mencelakakan kita, tutup mulut kita. Berpuasa juga punya arti adalah kita belajar mengendalikan mulut kita dari setiap perkataan-perkataan kita. Hati-hati, saudara. Hari-hari ini banyak sekali berita-berita hoax yang beredar. Kalau kita belum tahu kebenarannya, jangan kita ikut-ikutan dengan berita atau apalagi ditambah bumbu, saudara ya. Sebab memang kalau namanya gosip, makin digosok, makin sip, saudara ya. Jangan, udah nggak usah ikutan soal gosip, kita nggak tahu. Walaupun orang yang kita dengar beritanya adalah orang yang kita percaya, udah sampai di kita selesai. Nggak perlu kita sebarkan, apalagi kalau kita akan bilang misalkan, ini rahasia ya. Saya cuma cerita sama kamu ya. Ini rahasia ya. Tapi besoknya kita cerita lagi sama orang lain, kita bilang lagi sama. Ini rahasia ya, saya cuma bilang sama kamu. Jangan bilang siapa-siapa. Besok kita cerita lagi sama orang lain lagi. Kita bilang, ini rahasia ya. 1 bulan 30 orang kita sudah ceritakan. Jangan, mulut kita tekap, tutup. Cover over the mouth. Itulah sikap berpuasa yang benar di hadapan Tuhan. Dan kunci kemenangan yang berikutnya dari Yosafat adalah Yosafat mendeklarasi kebesaran Tuhan. Tadi kita sudah baca di ayat ke-6, Yosafat berkata gini, ya Tuhan Allah nenek moyang kami. Yosafat sudah tahu dia akan mati, dia akan dihancurkan, bangsanya akan habis, dia akan diusir dari tanah pusaka yang diberikan Tuhan. Yosafat tahu itu. Tapi Yosafat berkata begini, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Satu demi satu kalimat dia ucapkan adalah kalimat deklarasi kebesaran Tuhan. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Semua yang diucapkan oleh Yosafat adalah kalimat-kalimat deklarasi tentang kehebatan Tuhan. Saudara, hari-hari ini, betul kita sedang alami masalah. Betul, resesi ekonomi sedang di depan mata. Betul, mungkin kebangkrutan sudah ada di depan mata. Betul, kita gagal bayar. Betul, banyak hal sedang terjadi yang buruk menimpa hidup kita. Tapi biarlah yang keluar dari mulut kita bukanlah kalimat keluhan, tapi biarlah yang keluar adalah deklarasi kebesaran Tuhan. Daripada kita sibuk melihat kepada kekurangan kita, lebih baik kita sibuk melihat kebesaran Tuhan. Dalam doa, ubah doa kita. Tidak lagi doa, Tuhan tolong, enggak. Saya tahu Tuhan pasti tolong. Tapi biarlah kita jangan ngomong, Tuhan tolong, tapi kita berkata, Tuhan engkau hebat, Tuhan engkau dahsyat, engkau sanggup menolong aku, engkau sanggup memulihkan keluargaku. Ini adalah kalimat-kalimat deklarasi
tentang siapa Tuhan kita. Sehingga waktu kita deklarasikan kebesaran Tuhan itu, kita akan melihat keadaan kita mulai berubah. Dan kunci yang keempat, yang terakhir, dari kemenangan Yosafat adalah Yosafat bersorak memuji Tuhan. Bersorak memuji Tuhan. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyi-nyanyikan nyanyian pujian, ini ada dua kejadian berbeda. Jadi ada peristiwa pertama yang mendorong terjadinya peristiwa kedua. Saudara perhatikan sungguh-sungguh antar kalimat. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, artinya harus ada respon yang pertama yang mendorong terjadi respon yang kedua. Respon pertama adalah respon yang harus dilakukan oleh Yosafat dan orang-orang Yehuda. Mereka bersorak-sorai menyanyikan nyanyian pujian. Apakah mereka sudah ditolong? Belum. Apakah mereka sudah alami kemenangan? Belum. Apakah mereka sudah melihat musuh dikalahkan? Belum. Yang mereka tahu, Tuhan baru bilang mau tolong. Tapi respon mereka menentukan respon Tuhan. Respon mereka bersorak memuji Tuhan, membuat kalimat berikutnya terjadi. Dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Saudara, saya tahu tidak mudah. Bagaimana kita bisa bersorak-sorai seperti orang menang, padahal keadaan kita belum menang. Ini sangat tidak mudah. Mungkin waktu kita bersorak-sorai, air mata kita mulai mengalir. Karena kita merasa di dalam hati keadaan tidak terjadi seperti yang kita imani. Hari ini mungkin kita alami masa terpuruk, masa betul-betul kita ada di lembah, di tempat yang terendah dalam kehidupan kita. Saudara, En-Gedi adalah tempat yang rendah. En-Gedi adalah tempat di mana Daud pernah terpojok, mau dibunuh oleh Saul, dan dia tidak bisa kemana-mana. Di En-Gedi itulah muncul Mazmur-Mazmur. Saudara, di titik terendah itulah seringkali kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Waktu Tuhan berjumpa dengan kita, Tuhan mulai mengkoreksi hal yang terdalam yang selama ini kita tutup begitu rapat. Itu semua bisa keluar karena kita bertemu dengan titik terendah. Di titik terendahlah seringkali kita berjumpa dengan mujizat Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan waktu mereka bersorak memuji Tuhan, ini adalah sebuah respon iman. Saudara, hari-hari ini kalau saudara mengalami masa-masa sulit, saya mendorong saudara berhenti kecewa, berhenti berduka. Lebih baik ambil waktu untuk bersorak memuji Tuhan. Tuhan, kau dahsyat. Tuhan, kau hebat. Haleluya. Satu sorak-sorai yang keluar dari mulut kita. Pengagungan kepada Tuhan. Sorak-sorai puji-pujian kepada Tuhan. Itu akan menggoncang sorga. Sehingga sorga segera bertindak. Waktu kita bersorak, mungkin belum terjadi. Tapi percayalah, setelah kita bersorak, hati kita mulai plong. Lalu apa yang terjadi? Tuhan mulai bergerak. Tuhan mulai berperang ganti setiap kita. Coba kita lihat lagi kalimat tadi. Itu luar biasa, saudara. Dikatakan, Tuhan membuat penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab. Mereka berperang, kalau saudara perhatikan kisah ini, sama sekali mereka tidak berperang. Mereka mengeluarkan tenaga? Tidak. Mereka hanya berjalan saja mengikuti tuntunan Tuhan. Apakah mereka face to face dengan musuh mereka? Tidak. Mereka tidak face to face. Tapi Tuhan yang membuat mereka dengan orang mereka berperang dengan sendirinya. Sampai musnah habis binasa. Saudara, Tuhan memberikan kemenangan. Ternyata ada tempat yang spesifik. Tidak di sembarang tempat. Dan seringkali tempat yang Tuhan berikan mungkin bertolak belakang dengan tempat-tempat yang harusnya dianggap manusia adalah tempat yang enak. Tapi justru di tempat menurut manusia nggak enak, Tuhan memberikan kemenangan. Coba kita lihat ayat 16-17. Dikatakan begini, saudara. Besok, ini bicara timing, waktu. Kita nggak bisa percepat waktu proses Tuhan. Kita nggak bisa perlambat waktu proses Tuhan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita merespon dengan benar. Waktu kita merespon dengan benar, maka waktu yang berdetak di sorga untuk proses kita selesai, maka dia akan berdetak dengan normal. Tapi waktu kita tidak ikut dengan cara Tuhan, maka waktu itu seolah-olah terhenti. Sehingga proses kita tidak dijawab-jawab. Besok, kalau hari itu tiba-tiba dia bilang gini,
Yosafat bilang sama rakyatnya, ayo kita hari ini berperang. Tuhan menyerahkan bangsa itu. Betul, Tuhan sudah berjanji menyerahkan. Tapi ada waktu yang kita harus ikuti. Itu adalah waktunya Tuhan. Kita nggak bisa pakai waktu kita. Besok, haruslah kamu turun. Perhatikan, orang Israel disuruh turun menyerang mereka. Turun ke lembah. Sebab mereka akan mendaki pendakian Ziz. Ini menarik, saudara ya. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Lihat, orang Israel turun ke lembah, musuh mereka naik ke atas. Di muka padang gurun Yeruel. Saudara kalau perhatikan nanti kisahnya baca secara lengkap. Maksudnya di muka padang gurun Yeruel, bukan maksudnya mau masuk padang gurun, enggak. Dia sudah masuk padang gurun. Orang Israel dibawa masuk ke dalam padang gurun dulu. Baru di ujungnya dia ketemu dengan muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Yehuda, Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Semua di antara kita pengen mengalami kemenangan. Amin. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok. Sekali lagi Tuhan ingetin. Besok, ya, jangan hari ini. Besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Kemenangan Tuhan sudah berikan, tapi tempatnya spesifik. Kalau mereka tidak datang ke tempat yang Tuhan sudah sediakan, apakah mereka alami kemenangan? Tidak. Mereka tidak akan alami kemenangan. Waktu dan tempat itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita berjalan taat. Nah, saudara, ini menarik sekali. Kenapa? Di mana-mana orang yang ada di lembah, keadaannya tidak menguntungkan. Apalagi mereka berperang dengan orang yang ada di bukit. Kenapa? Saudara bayangin. Kalau orang yang di bukit itu bawa batu, dilemparin ke bawah. Batunya akan terus turun ke bawah, nggak akan balik lagi ke atas. Karena ada gaya gravitasi, saudara ya. Tapi kalau orang yang di bawah ngelempar batu ke atas, batunya pasti satu kali akan turun lagi ke bawah. Setuju, saudara? Kalau mereka pakai panah, mereka menembakkan panah, panah itu pasti ada satu titik ujung, nanti dia akan turun lagi. Jadi di mana-mana posisi lembah itu nggak menguntungkan. Lembah itu bicara tempat yang nggak enak, nggak nyaman, ada di bawah. Ini proses direndahkan. Padang gurun bicara mengenai tempat gersang, tidak ada kehidupan. Itu juga bicara mengenai proses yang tidak nyaman. Saudara, mungkin Tuhan ajak kita hari-hari ini masuk di dalam lembah. Masuk di dalam proses. Saudara jangan pengen cepat-cepat keluar. Kenapa? Kalau belum waktu Tuhan, kita pengen cepat keluar. Kita nggak akan alami kemenangan, saudara. Kemenangan sudah ada waktu yang Tuhan taruh. Kalau Tuhan izinkan kita masuk lembah masalah ekonomi, lembah masalah sakit penyakit, lembah masalah yang terjadi, nggak apa-apa, kita jalanin. Siapa yang mau di lembah? Ya memang nggak ada yang mau, semua juga pengennya langsung menang. Tapi tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada yang namanya peperangan. Tidak mungkin ada kemenangan kalau tidak ada yang namanya proses. Jadi kalau kita lagi di proses hari-hari ini, saya tahu nggak mudah. Setiap kita punya daya tahan yang berbeda terhadap jenis proses yang berbeda. Saya tahu nggak mudah. Tapi izinkan Tuhan memproses kita sampai genap waktu Tuhan, dan Tuhan melihat kita sudah menjadi ciptaan yang sesuai. Nah, bagian kita apa? Merespon, ikut dengan caranya Tuhan. Bukan dengan mau-maunya kita. Saudara yang lagi diproses di masalah kerjaan, udah jangan pindah-pindah pekerjaan. Karena pasti nanti dikejar masalah juga di kerjaan yang baru, saudara. Kalau saudara diproses masalah keluarga, udah jangan cari pembelaan. Kenapa? Karena nanti saudara akan berkutat-kutit di dalam masalah yang sama. Jadi kita harus tunggu waktu dan tempatnya Tuhan, saudara. Yang bisa menangkap boleh katakan amin. Nah, saudara, izinkan saya kalau boleh menutup dengan kesaksian saya, saudara ya. Setahun lalu, saya tahu saudara pasti udah pada pernah dengar cerita ini, tapi saya mau ingatkan lagi sama kita semua. 1 tahun lalu, saya berada di dalam lembah sakit penyakit, saudara. Sebetulnya saya udah lebih dari 7 tahun mengalami sakit pencernaan, tapi saya nggak pernah sadar bahwa saya tuh sedang mengalami sakit pencernaan. Saya baru sadar itu waktu 1 tahun lalu saya dilakukan proses kolonoskopi. Nah, waktu saya dilakukan proses kolonoskopi, apa yang terjadi, saudara? Ternyata dokter menemukan ada 2 macam sakit di dalam usus saya. Kalau boleh, saya mau share foto, saudara tolong, kalau yang nggak kuat lihat, jangan lihat ya. Karena ini secara medis, saudara ya. Ini adalah foto hasil kolonoskopi usus besar saya, saudara. Dan kalau saudara bisa perhatikan, saudara di sini, coba saya zoom, saudara, supaya lebih jelas. Ini ada 2 masalah, saudara, yang sebelah kanan paling bawah.
sama sebelah kiri paling bawah. Ini foto kolonoskopi usus besar saya. Nah, saudara perhatikan yang kanan bawah itu ada bintil-bintil ya. Polip namanya, saudara. Dan polip itu ratusan. Saudara lihat sampai ke dalam itu usus saya, satu bagian dari usus saya, penuh dengan polip, penuh dengan benjolan. Dan dokter tidak bisa berbuat apa-apa, karena dokter bilang, ini bukan pembengkakan biasa. Ini adalah cacat secara genetik. Jadi udahlah, kalau nggak mau ada usus yang bagian begini, dipotong aja ususnya gitu. Ya, buat apa juga gitu ya, masa dipotong ususnya kan, saudara ya. Nanti mendekin usus saya, saudara ya. Nah, sebelah kirinya, itu adalah yang seperti cahaya-cahaya. Itu peradangan seperti sariawan di bibir, tapi itu di usus dan jumlahnya banyak sekali. Dan dokter memberikan kesimpulan, saya mengidap Crohn disease dan ada multiple polyp ileum terminal. Apa yang disarankan adalah terapi medikamentosa, terapi medis yang dilakukan dengan pemberian oral obat, yang harusnya kalau saya konsumsi obat itu selama 6 bulan, gejalanya akan berkurang. Sebab penyakit Crohn tidak bisa disembuhkan, karena dia golongan dari autoimun. Saya harus terima satu nasib, satu keadaan, bahwa saya adalah seorang hamba Tuhan, yang melayani Tuhan dan menyerahkan hidup untuk Tuhan. Tapi ternyata saya mengidap penyakit yang tidak pernah bisa sembuh. Itu satu kenyataan yang membuat saya pusing 7 keliling. Karena saya berpikir begini, bagaimana saya bisa meyakinkan orang untuk sembuh waktu berdoa bagi orang tersebut, sedangkan saya sendiri masih sakit. Bagaimana saya bisa meyakinkan anak istri saya tentang Yesus yang adalah Yesus yang menyembuhkan, kalau saya sendiri tidak bisa membuktikan bahwa Yesus menyembuhkan hidup saya. Itu pergumulan yang sangat berat buat saya. Apalagi di satu malam waktu saya membangunkan anak saya berusia 4 tahun waktu itu. Saya ajak dia berdoa jam 10:30 malam karena tiba-tiba rasa sakit itu menyerang. Jadi gejalanya apa, saudara? Gejalanya adalah saya diare bisa nggak berhenti 2 minggu. Itu bisa nggak berhenti, saudara, diare. Terus saya bisa mengalami suddenly fatigue atau serangan lemas yang mendadak. Di food court, di BTC, saudara, waktu saya makan, beres makan tiba-tiba ada serangan lemas sampai membuat saya narik nafas pun sulit dan saya harus tertidur di meja food court karena saya tidak bisa memindahkan badan saya karena lemas sekali, saudara. Dan itu betul-betul tidak nyaman dan kalau tiap kali gejalanya mau muncul, saudara, mau diare, itu terdengar bunyi seperti bunyi grok gitu di usus bagian atas dekat lambung. Lalu nggak lama, itu saya harus segera cari WC. Karena itu tidak tertahankan, saya harus buang air. Sakit sekali, saudara. Dan malam waktu itu terjadi lagi. Anak usia 4 tahun itu, yang sering saya ajak doa setiap malam. Malam itu saya bilang gini, Lin, doain papa. Perut papa sakit. Perut papa sakit, tolong doain papa. Anak perempuan saya terdiam 10 detik, lalu dia bilang begini, Papa, Kathleen ini batuk seminggu nggak sembuh. Lalu dia nggak berdoa, dia tidur. Artinya apa? Penyakit batuk aja dia doain 1 minggu nggak sembuh, apalagi doain papanya sakit perut yang susah, yang lebih susah. Sudahlah, seolah buat dia, udahlah lupakan, nggak mungkin lah saya bisa doain gitu loh, saudara. Aduh, hati saya hancur. Saudara. Saya bilang gini sama Tuhan, dari semenjak dia bisa berkomunikasi, saya ajar dia untuk kenal Yesus. Saya memperkenalkan siapa Yesus. Yesus yang adalah mengalahkan ketakutan dia. Yesus yang menyembuhkan sakitnya. Hari ini, saya seperti mempermalukan nama Yesus. Karena saya tidak bisa membuktikan. Yesus yang saya sembah adalah Yesus yang hidup. Setiap malam, saya cuma bisa datang di dalam ruang doa saya. Saya cuma bisa ambil gitar. Kadang gitar pun saya sudah tidak bisa ambil. Saya taruh karena rasa gundah. 6 bulan di terapi. Saya berharap sesuatu yang baik. 6 bulan adalah masa yang kelam sekali di dalam lembah kekelaman itu, lembah sakit penyakit. Saya berpikir 6 bulan saya akan sembuh sesuai dengan iman saya. Tapi apa yang terjadi? Hasil medis membuktikan saya semakin sakit. Inflamasi peradangan di dalam usus besar saya yang tadinya cuma 90 angkanya, naik menjadi 162, yang artinya bukan sembuh, tapi memburuk. Di saat seperti itu, jujur, saudara, saya seperti betul-betul kehilangan dasar untuk bisa percaya sama Tuhan. Saya takut bicara mujizat. Kenapa? Saya takut kecewa, takut mujizat tidak pernah terjadi.
Tapi di saat-saat seperti itu, saudara, Tuhan memberikan saya rema melalui ayat firman Tuhan. Mazmur pasal 92. Ayat-ayatnya selalu saya baca berulang-ulang, 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 berulang-ulang tanpa henti. Tapi tanpa disadari, saudara, kekuatan mulai muncul di dalam hidup saya. Tuhan mulai menunjukkan jalan demi jalan. Waktunya, waktu Tuhan. Momentum-momentum Tuhan. Tempatnya, tempat yang Tuhan tunjuk. Pada satu Tuhan tunjuk satu rumah sakit di Singapura. Dokternya, Tuhan yang tunjuk. Saya nggak kenal dokter itu. Saya sudah nggak dapat jam untuk bisa ketemu sama praktek dokter itu. Dokter itu pun tidak mau kasih saya jam untuk bisa kasih konsultasi. Tapi dengan cara yang ajaib Tuhan bisa bikin saya ketemu dokter itu. Nggak pakai lama, hari itu juga. Dokter itu memutuskan untuk mengkolonoskopi ulang saya. Waktu saya dikolonoskopi ulang, 3:30 sore saya sadar, dokter membawa hasil ini. Saudara. Dokter membawa hasil ini. Saudara. Dari hasil ini dokter bilang, saya tidak menemukan apapun di dalam usus besar kamu. Kamu sehat. Saya tidak menemukan apapun, sakit polip apapun, cacat genetik apapun, ataupun peradangan apapun. Saya bilang, nggak mungkin. 2 minggu yang lalu saya baru periksa darah, dan di darah saya jelas ada infeksi. Semuanya jelas. Kalau ada benjolan infeksi, maka CA kita akan naik, saudara. Yang ngerti soal darah mungkin mengerti kalimat ini. Ada CA, saya lupa CA 17 atau CA berapa. Itu pasti positif kalau ada terjadi pembengkakan di dalam tubuh kita. Karena CA itu biasanya adalah tumor marker. Dan CA saya tuh tinggi. Karena memang ada polip itu. Jadi saya bilang, nggak mungkin dok, nggak mungkin lah. Hasil cek feses saya pun menandakan inflamasi saya sedang tinggi-tingginya. Tidak mungkin lah dok. Loh, dia bilang, saya nggak lihat apa-apa. Saudara, di saat seperti itu saya hampir sempat nggak percaya. Saudara. Waktu saya bilang gini, wah ini saya ketemu dokter gila, saya pikir. Udah jauh-jauh, mahal, habis biaya. Ketemu dokter, nggak bener periksanya. Saya berpikir begitu, saudara. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang gini, kamu minta mujizat, kenapa kamu nggak percaya? Waduh, di situ hati saya nggak enak. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya mulai telepon II saya telepon keluarga saya di Bandung. Saya bilang, saya udah sembuh. Padahal hasil darahnya, hasil tesnya, secara medisnya, itu baru keluar 2 hari kemudian. Karena yang keluar baru hasil kolonoskopi. 2 hari kemudian saya kembali sama dokter. Dokter bilang begini, hasil darah kamu dari 162 itu sekarang normal ada di bawah 20. Inflamasi kamu normal, tidak terjadi peradangan apapun. CA kamu normal, autoimun kamu negatif, kamu sehat, sembuh sempurna. Wow, saudara. Di situ seperti ada relief, satu rasa lega, saudara. Ya. Dan saya tahu, kalau saya boleh alami lembah sakit penyakit itu, supaya hari ini saya bisa bersaksi buat saudara semua. Memberikan kekuatan buat kita semua. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah tertidur. Tuhan yang selalu menepati janji. Tuhan yang memberikan kita kemenangan, sekalipun kita ada di dalam lembah bayang-bayang maut, lembah kematian. Saudara, kalau engkau sedang mengalami lembah, saya mendorong saudara, ayo bangkit lagi. Tuhan belum selesai. Percaya lagi sama Tuhan. Bersyukur, bersorak, itu 4 langkah tadi sudah jelas sekali. Yosafat menjadi menang, bukan karena usaha pekerjaan dia, tapi karena tangan Tuhan yang menyertainya. Hari-hari ini kita perlu tangan yang supranatural. Kita perlu kuasa yang ajaib. Kita perlu tabib yang ajaib. Kita perlu, saudara, kalau saudara mau ke rumah sakit pun hari ini susah, saudara. Kemarin beberapa hari lalu saya mau mengeluarkan beling yang ada di dalam jempol istri saya. Rumah sakit, orang praktek, dokter praktek aja udah nggak karuan jam prakteknya, saudara. Dan mau masuk UGD pun ngantri. Ini keadaan yang harus kita terima, realita baru dalam keadaan pandemi. Saudara, mau sakit aja kita takut loh sekarang. Mau ke rumah sakit pun kita bingung, padahal rumah sakit adalah untuk kita pengen sembuh, begitu kan? Maka dari itu hari-hari ini, saya mendorong saudara, dalam keadaan ketakutan seperti ini, satu-satunya kunci kita adalah kita bersandar sama Tuhan. Bersandar sama Tuhan. Jangan bersandar sama yang lain. Percaya sama Tuhan. Berjalan, ikuti tuntunan Tuhan. Saya sangat yakin dan percaya,
kita semua yang ikut tuntunan Tuhan hari-hari ini, kita pasti alami kemenangan dengan cara Tuhan, dengan waktu Tuhan. Sekian firman yang bisa saya share. Semoga ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.